kelompok 3 sendiri itu beranggotakan saya sendiri, Arbaina, dan ada Siti Nuraini, ada Rizky Maulina, dan Nur Fatimah. Next. Nah, untuk outline week 11 ini kita akan membahas tentang artificial neural network, di mana di sini ada 6 outline-nya. Yang pertama kita pengenalan dulu apa itu ANN, bisa disingkatnya. Terus itu yang kedua ada komponen dasar ANN. Yang ketiga ada proses forward propagation. Yang keempat ada proses pembelajaran jaringan saraf. Yang kelima ada evaluasi dan pengujian modelnya. Dan yang keenam ada regularisasi dan teknik untuk meningkatkan model. Di next. Untuk yang pertama kita masuk ke jadi untuk definisinya di sini ANN itu adalah sebuah sistem untuk pemrosesan informasi dengan meniru cara kerja sistem saraf biologis atau bisa kita sebut jaringan saraf manusia. Nah, jadi ANN ini dapat digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara input dan output untuk menemukan pola-pola pada data. Untuk cara kerjanya sendiri, untuk yang pertama itu ada jaringan saraf manusia. Karena ANN ini tadi meniru, jadi kita perlu tahu juga cara kerjanya jaringan saraf manusia itu seperti apa. Nah, untuk di sini neuron di dalam tubuh manusia itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dendritas, scale body, dan akson. Nah, di mana kalau dendritas itu bisa kita sebut sebuah sinyal masukan dan dipengaruhi oleh weight atau bobot. Nah, untuk yang kedua itu ada scale body. Di sini bisa kita simpulkan itu tempat komputasinya sinyal yang masuk dari WC tadi, bobot tadi, sehingga menghasilkan sinyal output yang akan dikirimkan ke neuron lain. Nah, sedangkan kalau akson itu adalah bagian yang mengirimkan sinyal output kepada neuron lain yang terhubung dengannya. Nah, untuk cara kerja si ANN itu kan dia meniru jaringan saraf manusia kan tadi. Nah, jadi berdasarkan penjelasan di samping tadi yang udah saya jelaskan, ANN itu juga dapat direpresentasikan menjadi 3 juga. Tapi dia beda dengan yang manusia tadi. Nah, kalau di ANN ini dia ada layer masukan atau bisa disebut dengan input. Terus tuh ada layer keluar output dan layer tersembunyi yang memproses masukan dari layer masukan menjadi sesuatu yang dapat diterima layer keluaran. Nah, jadi kemudian hasil dari masing-masing layer tadi itu disebut aktivasi atau value. Nah, jadi bisa kita lihat di sini perbandingannya. Kalau yang otak manusia dia pakai badan sel atau soma bisa disebut. Nah, sedangkan ANN ini tadi dia disebut aktivasi kan atau node. Nah, terus tuh kalau yang kedua ada dendritas. Sedangkan kalau ANN itu pakai input atau masukan. Kalau yang manusia ada akson, kalau ANN itu dia pakai output. Itu ada sinapsis. Kalau dia pakai bobot. Nah, sedangkan kalau otak manusia itu dia menghasilkan jaringan. Sedangkan kalau ANN itu cuma neuron saja. Seperti itu untuk perbandingannya. Di sini juga ada gambar, kita bisa lihat bagaimana mereka ini saling terhubung dari input, terus itu kemudian hidden, layer 1, layer 2, dan outputnya. Oke, langsung di next aja. Nah, kita masuk yang kedua. Setelah kita tadi sudah mengenal apa itu ANN, sekarang kita masuk ke sejarahnya dan latar belakang. Yang pertama itu perkembangan awal ANN dan algoritma dasar. Jadi perkembangannya itu sudah ada ilmunya sejak tahun 1943 ketika Warren McCulloch dan Walter Pitts itu memperkenalkan perhitungan model neural network yang pertama kalinya. Nah, jadi mereka itu melakukan kombinasi beberapa processing unit sederhana bersama-sama yang mampu memberikan peningkatan secara keseluruhan pada kekuatan komputasi. Nah, setelah itu dilanjutkanlah
pada penelitian yang dikerjakan oleh Rosenblatt pada tahun 1950. Nah, di mana di sini dia berhasil tuh menemukan sebuah two-layer network atau bisa kita sebut sebagai perceptron. Nah, ini maksudnya algoritma dasarnya. Jadi perseptron itu memungkinkan untuk pekerjaan klasifikasi pembelajaran tertentu dengan penambahan bobot pada setiap koneksi antar network. Terus tuh yang kedua, setelah tadi udah kita bahas algoritma dasarnya kan itu perseptron ya. Nah itu kita bisa artikan dia dalam ANN itu bisa digunakan untuk klasifikasi binar. Meskipun sederhana, perception itu menjadi dasar bagi pengembangan jaringan saraf yang lebih kompleks, termasuk multi-layer atau bisa kita sebut MLP yang mampu menangani masalah non-linear. Nah, untuk gambarnya kita bisa lihat juga ini di samping seperti ini. Bisa di next. Selanjutnya masuk ke penerapan dan manfaat ANN. Nah, jadi di sini ada 3 penerapannya. Yang pertama pengenalan pola, yang kedua prediksi, dan yang ketiga itu pengolahan data. Nah, untuk yang pertama itu pengenalan pola. Jadi ANN itu juga sering digunakan dalam sistem pengenalan wajah. Bisa juga pengenalan tulis tangan dan pengolahan gambar karena kemampuannya mengenali pola itu dengan baik. Terus itu yang kedua ada penerapan di prediksi. Jadi ANN itu dapat memprediksi nih kejadian atau tren berdasarkan data historis. Misalnya kayak dalam bidang keuangan gitu, itu kan bisa tuh untuk memprediksi harga sahamnya itu berapa, atau dalam kesehatan untuk memprediksi penyakit gitu. Yang ketiga pengolahan data. Nah, jadi selain yang 2 itu tadi, juga ANN juga bermanfaat dalam pengolahan data atau big data untuk klasifikasi, pengelompokan, dan segmen, serta dalam penerapan NLP. Nah, jadi contohnya tuh kayak dalam chatbot dan penerjemahan bahasa. Nah, jadi untuk keseluruhan manfaat ANN itu udah diaplikasikan dalam berbagai bidang yang 3 tadi itu. Nah, selain 3 yang tadi itu juga memberikan manfaat signifikan. Jadi ANN itu udah terbukti menjadi alat yang sangat berguna dalam mengatasi masalah kompleks di berbagai bidang dan potensinya terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Oke, bisa di next. Outline kedua di sini ada komponen dasar ANN. Next. Yang pertama kita akan membahas dulu definisi dan cara kerjanya neuron dalam jaringan saraf itu seperti apa. Nah, jadi kalau di sini tuh dia menggabungkan nih pengaruh dari semua masukan dan mempertimbangkan apakah pengaruh dari masukan tadi itu dapat mencapai threshold yang telah ditetapkan atau tidak. Nah, jadi jika nilai thresholdnya tadi itu tercapai, maka neuron akan memproduksi keluaran dalam bentuk suatu pulsa tertentu yang diproses dari sel hingga dikeluarkan melalui akson. Nah, jadi jika hal ini terjadi, maka neuron sedang dalam keadaan aktif. Nah, seperti itu untuk cara kerjanya. Terus tuh yang kedua, ada analogi dengan neuron biologis. Nah, jadi sebuah neuron itu menerima impuls dari neuron lain melalui dendrit dan mengikuti sinyal yang dihasilkan oleh badan sel melalui akson. Nah, jadi akson tadi itu dari sel syaraf itu bercabang-cabang dan berhubungan dengan dendrit dari sel syaraf lain dengan cara mengirimkan impuls melalui sinapsis. Nah, kalau sinapsis sendiri itu bisa kita katakan dia itu unit fungsional antara 2 buah sel syaraf. Misal nih, kayak ada A dan B kan, dimana yang satu itu adalah serabut akson dari neuron A dan satunya lagi itu adalah dendrit dari neuron B tadi. Nah, kekuatan sinapsis ini bisa menurun atau meningkat tergantung seberapa besar tingkat propagasi penyiaran sinyal yang diterimanya.
Nah, jadi impuls sinyal informasi tadi akan diterima oleh neuron lain jika memenuhi batasan tertentu yang sering disebut dengan nilai ambang atau threshold tadi. Oke, bisa di next. Nah, jadi di sini ada layers, 3 layers dalam jaringan saraf. Yang pertama itu ada input layer yang saya udah jelaskan juga tadi yang di awal. Kan ada input, ada hidden, ada output. Nah, di sini kalau input layer itu adalah lapisan pertama yang menerima data masukan dari eksternal. Setiap node dalam lapisan ini menerima input yang bersifat numerik dan mengirimkannya ke nodes berikutnya. Terus tuh untuk layers yang kedua itu dinamakan hidden layer, di mana lapisan tersembunyi yang memproses informasi dari lapisan input. Jadi ini adalah tempat sebagian besar komputasi dilakukan dalam jaringan saraf. Bisa terdiri dari satu atau beberapa lapisan, tergantung pada kompleksitas masalahnya itu seperti apa. Nah, untuk layers yang ketiga itu dinamakan output layers. Kalau output ini dia lapisan yang menghasilkan output dari jaringan saraf. Neuron dalam lapisan ini memberikan hasil akhir dari proses ANN seperti klasifikasi ataupun prediksi. Next. Nah, kemudian kita lanjut dengan peran bobot dan bias dalam proses jaringan saraf. Jadi bobot atau yang kita sebut tadi wake ya. Nah, itu bisa menentukan tuh seberapa besar sih pengaruh input tadi terhadap output neuron. Jadi setiap koneksi antar neuron itu memiliki bobot dan nilai bobot akan diatur selama pelatihan untuk meminimalkan kesalahan dalam hasil prediksi. Nah, sedangkan kalau bias itu juga ada perannya. Dia sebagai nilai tambahan yang membantu neuron menyesuaikan output bahkan ketika inputnya itu nol. Jadi bias ini berguna untuk membuat jaringan lebih fleksibel dan memungkinkan ANN itu menangkap pola yang lebih kompleks. Nah, terus tuh di sini ada aktivasi function, fungsi aktivasi disebut. Kalau ini dia dipakai untuk kita menentukan nih keluaran suatu neuron. Merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat aktivasi internal yang mungkin berbentuk linear atau non-linear. Jadi fungsi aktivasi ini sangat penting dalam ANN sebab dia itu memperkenalkan non-linearitas tadi ke dalam modelnya. Jadi tanpa kita memakai fungsi ini, lapisan dalam jaringan saraf itu pasti hanya akan melakukan operasi linear. Jadi artinya itu dia tidak peduli seberapa banyak sih lapisan nanti yang akan ditambahkan. Nah, jadi jaringan tersebut itu tetap akan setara dengan satu lapisan linear seperti itu. Next. Nah, di sini masih ke fungsi aktivasi. Jadi di sini ada 3 yang umum digunakan. Yang pertama itu sigmoid. Nah, kalau sigmoid itu dia bisa disebut sigmoid binary. Soalnya fungsi ini tuh memetakan nilai ke dalam rentang 0 sampai 1. Nah, kita bisa lihat juga gambar di bawah ini kurvanya seperti ini dilengkapi dengan rumusnya. Terus tuh yang kedua ada TANH atau hyperbolic target. Nah, ini bisa disebut sigmoid bipolar. Kalau tadi kan sigmoid binary kan yang pertama tadi, kalau ini yang bipolar. Nah, kalau ini dia beda. Kalau di sini dia memetakan nilai input tuh rentangnya tuh minus 1 hingga 1, berbeda sama yang sebelumnya. Kita bisa lihat juga grafiknya di bawah ini. Itu kan beda antara sigmoid sama TANH tadi. Kalau TANH ini dia negatif. Terus tuh yang ketiga ada ReLU. Jadi di sini tuh rectified linear unit kita bisa menyebutnya. Nah, kalau dia ini menghasilkan output itu X jika X-nya itu lebih besar dari 0. Nah, terus tuh
Kalau Relu ini populer karena dia mengatasi masalah vanishing gradient. Nah, simpelnya kita bisa lihat inilah grafiknya ya. Gimana maksudnya itu? Nih, kita bisa lihat ada juga rumusnya yang menyatakan seperti apa nanti output. Oke, bisa di next. Oke, kita masuk ke proses forward propagation. Forward pass atau biasa juga disebut propagation ada proses di mana kita membawa data pada input melewati tiap neuron pada hidden layer sampai kepada output layer yang nanti akan hitung errornya. Persamaan di atas adalah contoh forward pass pada arsitektur pertama. Kita bisa melihat dari gambar di sebelah ini. Terus di bawahnya juga ada di mana I adalah node pada input layer 3, node input, J adalah node pada hidden layer, sedangkan H adalah output dari node pada hidden layer. Selanjutnya kita backwards pass, error yang kita dapat pada forward pass akan digunakan untuk mengupdate setiap weights dan bias dengan learning rate tertentu. Kedua proses di atas akan dilakukan berulang-ulang sampai didapatkan nilai weights dan bias yang dapat memberikan nilai error sekecil mungkin pada output layer atau pada saat forward pass. Lanjut kita masuk ke materi keempat, ada proses pembelajaran jaringan saraf. Definisi backpropagation ini diperkenalkan pada tahun 1970-an. Algoritma backpropagation ini adalah metode untuk menyempurnakan bobot jaringan berdasarkan tingkat kesalahan yang diperoleh pada iterasi atau epochs sebelumnya. Metode ini menjadikan standar dalam melatih jaringan saraf buatan. Algoritma ini bekerja sebagai sistem umpan balik di mana setelah setiap putaran pelatihan atau periode jaringan meninjau kinerja terhadap tugas yang diberikan. Jaringan menghitung selisih antara outputnya dan jawaban yang benar yang disebut kesalahan, kemudian menyesuaikan parameter internalnya atau bobot. Untuk menguraikan kesalahan ini pada pelatihan berikutnya, metode ini sangat penting untuk meningkatkan akurasi jaringan saraf dan menjadi strategi dasar dalam membantu jaringan saraf membuat prediksi atau keputusan yang lebih baik. Terus ada 4 langkah utama dalam algoritma backpropagation. Yang pertama ada umpan ke depan, input X1 dan X2 dimasukkan ke lapisan input, dikalikan dengan bobot masing-masing dan diteruskan ke neuron N1X dan N2X tersembunyi. Neuron tersebut menerapkan fungsi aktivasi dan mengirim hasilnya ke lapisan berikutnya. Selanjutnya ada perhitungan kesalahan. Proses berlanjut hingga lapisan keluaran menghasilkan output akhir O atau P. Output ini kemudian dibandingkan dengan nilai dan yang diinginkan dan selisihnya dihitung sebagai nilai kesalahan. Nanti ada umpan mundur, nilai kesalahan digunakan untuk menghitung gradien yang disabarkan kembali dari lapisan keluaran ke lapisan tersembunyi, memperbarui bobot sesuai kontribusinya terhadap kesalahan. Laju pembelajaran menentukan besarnya pembaruan bobot. Nanti ada pembaruan bobot. Bobot diperbarui berlawanan dengan arah gradien, disebut gradient descent, untuk mengurai kesalahan pada iterasi berikutnya. Proses ini penerusan perhitungan kesalahan, backpropagation, dan pembaruan bobot diulang hingga performa jaringan memuaskan atau tidak lagi meningkat. Keuntungannya itu ada kemudahan implementasi, dapat diakses melalui berbagai pustaka pembelajaran mendalam seperti PyTorch dan keras, memfasilitasi penggunaan dalam beragam aplikasi, kesederhanaan pemrograman, pengkodean yang disederhanakan dengan abstraksi, kerangka kerja mengurangi kebutuhan akan matematika yang rumit. Fleksibilitas, dapat beradaptasi dengan beragam arsitektur, cocok untuk berbagai tantangan AI. Untuk keterbatasan dan tantangannya sendiri ada kualitas data. Jadi kualitas data yang buruk termasuk gangguan, ketidaklengkapan, atau bias dapat menghasilkan model yang tidak akurat. Karena
backpropagation ini pelajari dengan tepat apa yang diberikan. Terus ada durasi pelatihan. Backpropagation ini sering sekali memerlukan waktu pelatihan yang lama, yang mungkin tidak praktis jika berurutan dengan jaringan besar. Terus yang terakhir, kompleksitas berbasis matriks. Ini operasi matriks dalam skala backpropagation dengan ukuran jaringan yang meningkatkan kebutuhan komputasi dan berpotensi melampaui sumber daya yang tersedia. Materi selanjutnya evaluasi dan pengujian model. Next. Apa itu loss function dan mengapa penting? Loss function atau fungsi kerugian adalah suatu fungsi matematika yang digunakan untuk mengukur perbedaan antara prediksi model aktual. Tujuan utamanya adalah membuat model dapat belajar dari kesalahan dan beradaptasi agar mencapai performa yang optimal. Mengapa penting? Yang pertama itu belajar dari kesalahan. Jadi loss function itu memungkinkan model untuk menilai sendiri apakah prediksinya benar-benar tepat. Dengan demikian, model dapat melakukan perubahan parameter untuk mengurangi kesalahan tersebut. Yang kedua itu optimalisasi perform, yaitu untuk pemilihan loss function yang tepat akan signifikan bagi perform model. Misalnya mean squared error (MSE) lebih cocok untuk tugas regresi, sedangkan cross entropy lebih cocok untuk tugas klarifikasi. Oke, next. Ini adalah fungsi loss umum, yaitu ada dua, yaitu pertama ada mean squared error (MSE). MSE ini merupakan salah satu fungsi kerugian yang paling populer untuk tugas regresi. Formula MS adalah, ini adalah rumus-rumusnya MSE, dan yang kedua ada cross entropy. Entropy biasanya digunakan untuk tugas klasifikasi. Ini adalah formula cross entropy adalah, nah ini di mana YY adalah vektor label dan XX adalah vektor fitur, dan FX adalah probabilitas keluaran model. Oke, next. Next. Ini ada metrik evaluasi model. Berikut beberapa metrik evaluasi model yang sering digunakan. Itu ada 5. Yang pertama akurasi. Ini ada rumus dari akurasi: benar prediksi dibagi total prediksi. Jadi jumlah prediksi yang benar tuh dibandingkan dengan total prediksi. Yang kedua adalah prediksi sama dengan prediksi benar prediksi dibagi semua positif prediksi. Jadi tingkat ketepatan positif yaitu rasio antara prediksi positif yang benar kepada semua prediksi positif. Dan kedua ada result sama dengan positif benar prediksi dibagi semua kasus positif nyata. Jadi tingkat detektif positifnya yaitu rasio antara prediksi positif yang benar kepada semua kasus positif nyata. Dan yang keempat, F1 score sama dengan 2 kali prediksi result dibagi dengan prediksi plus result. Jadi menggabungkan prediksi dan result yang didefinisikan sebagai rasionya. Yang kelima, confusion metric, tabel yang menyajikan informasi tentang jenis-jenis kesalahan yang terjadi pada proses klasifikasi. Oke, next. Nah, pengertian dan cara menghindari masalah overthinking dan underfitting. Yaitu overthinking adalah situasi yang dimana model terlalu sesuai dengan noise dalam data pelatihan dan kurang efektif dalam
generalisasi ke data baru. Jadi gejala overthinkingnya itu perform baik pada data pelatihan tetapi buruk pada data uji, sehingga model cenderung memiliki perform yang sangat baik saat dipelajari oleh data pelatihan, namun buruk saat diuji dengan data yang baru. Nah, beberapa strategi untuk menghindari overthinking adalah satu, yaitu L2 atau regulasi right, menambahkan penelitian terhadap ukuran coefficient model sehingga mendorong model untuk menghasilkan coefficient yang lebih kecil dan lebih stabil. Yang kedua ada dropout, secara acak menghilangkan neuron selama pelatihan, jadi sehingga model tidak tergantung pada neuron spesifik dan belajar representasi yang lebih robust. Yang ketiga, validasi silang, yaitu cross validation, membagi data pelatihan menjadi beberapa subset dan melihat perform model pada setiap subset untuk memastikan generalisasi yang baik. Oke, next. Nah, yang selanjutnya ada underfitting. Ya, underfitting adalah situasi di mana model tidak cukup kompleks untuk mempresentasikan hubungan antara fitur. Nah, gejala underfitting ini sehingga model cenderung memiliki perform yang kurang baik pada data pelatihan maupun data uji. Nah, strategi untuk menghindari underfitting adalah dengan menambahkan kompleksitas model, contohnya dengan menambahkan lapisan pada jaringan saraf tier 1 atau menggunakan polinom yang lebih kompleks dalam regresi linear. Oke, next. Selanjutnya yaitu regularisasi dan teknik untuk meningkatkan model. Next. Jadi di mana regularisasi teknik dalam pembelajaran mesin yang dapat membantu si modelnya ini agar tidak terlalu terpaku pada data latihan, sehingga modelnya itu dapat bekerja lebih baik pada data yang baru. Nah, teknik regularisasi ini berguna untuk mencegah overfitting, yaitu ketika modelnya terlalu pintar pada data latihan tetapi kurang mampu pada data yang baru. Nah, cara kerja dari regularisasi sendiri ini yaitu menambahkan penalti pada fungsi kerugian. Dengan begitu, modelnya itu tidak akan memberi bobot yang terlalu tinggi pada fitur tertentu, sehingga hasilnya itu lebih seimbang dan lebih bisa menggeneralisasikan data baru. Next. Selanjutnya di sini ada teknik dropout. Dropout itu adalah teknik lain untuk mencegah overfitting pada jaringan saraf buatan. Nah, dropout sendiri itu bekerja dengan cara mematikan atau mengabaikan beberapa neuron. Neuron itu adalah unit atau selnya sel saraf. Nah, secara acak selama proses latihan. Jadi cara kerjanya si dropout sendiri itu saat modelnya sedang dilatih, dropout itu memilih beberapa neuron secara acak untuk diabaikan pada setiap langkah, yang mana membuat jaringan saraf ini memiliki arsitektur dan yang sedikit berbeda di setiap langkah latihan. Nah, setelah pelatihan selesai, saat model digunakan untuk prediksi, semua neuron itu diaktifkan kembali, namun output dari masing-masing neuron dikalikan dengan faktor tertentu agar model tetap seimbang. Di sini ada contohnya itu kayak misalnya kita memiliki lapisan tersembunyi dengan 100 neuron, dan kita juga menerapkan dropout dengan probabilitas 0,5, yang dimana artinya itu rata-rata 50 neuron akan diabaikan pada setiap langkah pelatihan. Jadi itu teknik dropout ini mampu membantu jaringan belajar lebih kuat tanpa bergantung pada neuron tertentu. Next.
Selanjutnya di sini ada teknik cross validation yang dimana teknik ini nih untuk mengevaluasi kinerja model dalam machine learning dengan cara membagi data menjadi beberapa bagian. Jadi tujuan dari cross validation sendiri untuk memastikan bahwa modelnya itu bekerja dengan baik pada data baru, jadi bukan hanya pada data latihannya. Jenis cross validation di sini ada ada 5. Selanjutnya ada di slide selanjutnya. Yang pertama tuh ada whole out method, di mana di sini tuh datasetnya itu dibagi menjadi 2 bagian, nah itu data latihan dan data pengujian. Ini adalah metode sederhana di mana modelnya itu diuji pada data yang berbeda dari data latihannya. Dan yang kedua ada k-fold cross validation, di mana datasetnya ini dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa folds. Dan setiap folds-nya itu digunakan sekali sebagai data pengujian, sementara folds yang lain sebagai data latihan. Nah, metode ini memberikan hasil yang lebih konsisten karena datanya itu setiap bagian data teruji. Next. Selanjutnya ada yang ketiga ada stratified k-fold cross validation, di mana ketika kita mengocokkan data secara acak dan membaginya menjadi subset, ada kemungkinan datanya itu berakhir dengan himpunan bagian yang tidak seimbang yang dapat menyebabkan pelatihan menjadi bias sehingga menghasilkan model yang tidak akurat. Dan yang keempat ada leaf P-out cross validation, di mana metode lengkap P-nya itu jumlah titik data diambil dari jumlah total sampel data untuk menjadi data uji. Dan yang kelima ada leaf one out cross validation, di mana pendekatan ini merupakan versi LPOCV yang disederhanakan. Jadi dalam teknik cross validation ini nilai P-nya itu ditetapkan menjadi 1. Apabila lebih dari 1 data maka disebut LPOCV. Namun pelaksanaan metode ini mahal dan memakan waktu karena model harus dipasang berkali-kali. Next. Jadi ini adalah referensi selama kami mengerjakan tugas ini. Next. Terima kasih. Jadi sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.